Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah dan luar biasa. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, kita sehat, kita kuat. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayat yang ke-6 bagian A. Saya akan bacakan Amos 5 ayat 4, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6a, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, saya akan memberi tema renungan saya pagi hari ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam terjemahan lain, ayat ini berkata, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Di dalam masa pelayanan Amos, orang-orang Israel mulai berbalik dari Tuhan. Mereka mulai tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan memakai Amos untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka bahwa kembalilah kepadaku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Pagi hari ini firman pun datang kepada kita. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ada berkat yang besar yang akan kita dapatkan ketika kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin bahwa kita akan hidup. Berbicara tentang hidup, hidup itu bisa dimaknai hidup di dalam dunia sekarang ini yang fana, yang sementara ini. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tetapi kehidupan juga berbicara tentang kehidupan kekal. Setelah kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak akan membuang kita, tetapi Dia akan memberi kehidupan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya suka mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 jelas sekali di sana dikatakan, orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan senantiasa mendapatkan kesegaran, kesejukan. Dunia di sekeliling kita saat-saat ini memang boleh dikatakan sedang panas terik, ya, dalam keadaan yang sukar, sulit. Tetapi ketika kita terus merenungkan firman Tuhan berkata kita akan diberi kesejukan oleh Tuhan. Jiwa kita akan mendapat kesegaran dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dikatakan, dan orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Hari-hari ini kita banyak waktu di rumah, tinggal di rumah. Mari kita pakai waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kita. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mencari Dia lewat doa-doa kita. Kita bersekutu dengan Dia. Doa bukan hanya berbicara tentang menyampaikan keinginan, permohonan, tetapi doa adalah menjalin relasi, hubungan yang akrab dengan Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan ingin ketika dunia saat-saat ini sedang dilanda dengan kecemasan, ketakutan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, jiwa kita akan mendapat kesegaran, jiwa kita akan mendapat ketenangan ketika kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Dalam masa pemerintahan Yosafat, mereka pun mengalami hal yang sama. Ketika fakta yang sedang terjadi, mereka diserang oleh 3 kelompok pasukan, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan kaum Meunim.
Ketika Yosafat mendengar tentang kabar yang sedang terjadi saat itu, Yosafat pun takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, apa yang Yosafat lakukan ketika dia takut? Firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat kalau hitungan tentaranya, pasukannya juga kuat. Tetapi dia pun mengalami ketakutan. Tapi satu hal, dia mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ketika dia takut, dia mencari Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai ketakutan menguasai kehidupan kita. Mari kita mengambil keputusan seperti Yosafat. Kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud pun berkata, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Yosafat ketika pasukan hendak menyerang kerajaannya, walaupun secara pertahanan mereka pun kuat, tetapi mereka tidak mengandalkan tentara yang ada, tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi Yosafat dan rakyatnya mengambil keputusan yang tepat, mereka mencari Tuhan. Biarlah hari-hari ini dalam keseharian kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika bangsa Yehuda dan Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu, ayat-ayat ke bawahnya dikatakan mereka menyanyikan pujian mereka kepada Tuhan. Dan luar biasa, mereka mengalami bagaimana Allah tampil berperang membela kehidupan mereka. Hari-hari ini ketika kita takut, ketika kita susah, ketika kita cemas, khawatir, jangan kita mencari pertolongan ke tempat yang lain. Mungkin manusia bisa menolong kita, tetapi tetap terbatas. Hanya Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kita yang kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Hal yang menarik adalah ketika Yosafat dan rakyatnya dalam keadaan ketakutan, mereka bukan hanya mencari Tuhan lewat doa mereka, tapi mereka menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Sangat mudah menaikkan pujian syukur ketika keadaan di sekeliling kita baik-baik saja. Keadaan yang kita alami semuanya sepertinya kita sedang bersyukur atas prestasi yang hebat dan segala yang terbaik yang kita terima. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami seperti keadaan yang dialami oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda saat itu? Masih mampukah kita menyanyikan nyanyian syukur? Hari ini Tuhan mengajar kepada kita, mari kita tetap menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Waktu itu mereka belum melihat kemenangan, tetapi mereka sudah bersorak seperti orang menang. Dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini pun saya percaya Tuhan sudah menyediakan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Satu hal, mari kita terus tekun mencari Tuhan. Terus percaya dengan sungguh-sungguh, karena Dia Allah sanggup menolong kita dan membela kehidupan kita. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ketika kami mencari Engkau, kami akan hidup. Itu janji-Mu bagi kami, janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup mewujudkan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu sanggup Tuhan sediakan untuk kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan kemampuan kami, tapi
Tapi di dalam segala persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau sebagai penolong kami satu-satunya. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah kami terus berharap hanya kepadamu, memandang hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau pembela bagi kami, Engkau penolong bagi kami, Engkau yang tampil Tuhan di depan kami, membuka jalan-jalan kami, dan Engkau yang sanggup Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Berkati bangsa kami, tolong bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan pemerintah kami boleh bekerja di dalam hikmat Allah, di dalam kekuatan kuasa Allah. Biarlah Tuhan virus yang sedang ada di bangsa kami Tuhan, Engkau boleh lalukan semuanya. Kami hanya berharap kepadamu dan kami berdoa, biarlah kemurahan-Mu Tuhan melingkupi kami semua. Kami ditolong, kami dilindungi, kami dijagai oleh Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati para majelis, para aktivis. Tuhan memberkati mereka yang terus setia berdoa Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami akan menjalani hari ini dan dengan satu keyakinan bahwa Allah tampil di depan kami, berperang untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.